Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam apa ini hadisnya ini banyak. Lau akhbaru bi su'udihi lasama awalan lashtadda inkaruhum lidzalika falamma ukhbira annahu asra bihi ila Baitul Maqdis wa bana lahum saddaqahu fima ukhbira anhu minal alamat wa saddaquhu 'alaiha ila akhiril hadis. Pertama-tama yang saya hormati Ketua DKM kita Masjid Al-Muslimin Bapak Jaya Anwingging hadir. Kita doakan semoga sehat, panjang umur, barokah dunia akhirat, amin Allahumma amin. Al-Mukarram wal-Muhtaram, guru kita bersama Haji Zainal Asrar Al-Hafidh, juga pengasuh PP Sunanul Husna Gus Adin. Kita doakan semoga keduanya selalu dikasih kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, dan bisa mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santri-santrinya semoga menjadi santri yang barokah, mendapatkan ilmu yang manfaat dunia akhirat, menjadi anak yang soleh dan solehah, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Tak lupa Ustaz kita Ustaz Aan, Pak Kohar, Pak Warna, juga bapak-bapak, ibu-ibu, santri-santri semuanya. Tak lupa juga Pak Mar Said, Mar Said dan Pak Mar Said. Oke. Anak-anak semuanya, semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bi qauli alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal, ala ni'matil iman wal islam, ala sihhah wal afiyah, al-zahirah wal batinah. Atas limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat sehat wal afiat, umur yang panjang, waktu juga kesempatan, nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah kita bisa sama-sama hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menyongsong datangnya Isra Mi'raj. Karena ini baru tanggal 9, kalau memperingati kayaknya kurang. Ya. Masih tanggal 27 ya. 27 Rajab nanti kita akan Isra Mi'raj. Ini insya Allah kita masih dalam rangka menyongsong kedatangannya Isra Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan adanya kegiatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala
terima kita, ibadah kita semuanya, tambah dibarokai umur kita, kesehatan kita, urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, utang-utang kita semuanya dibereskan, dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Lalu sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat alam khususnya kita semuanya. Semoga kelak di yaumil akhir mendapat syafaatul utsman dari Nabi. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mengenai Isra Mi'raj, terjadinya kapan? Isra Mi'raj itu di sini di dalam Al-Ghazali yang kita baca tadi, makalah yang di atas 10 ke atas ya. Atilillah itu tsumma usriya bi ruhihi wa jasadihi yaqadatan ilal masjidil aqsa wa ruha bihil qudsiyah. Jadi dikatakan sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang 1 tahun ya. Malam 27 Rajab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 tahun sebelum hijrah ya. Tepatnya malam 27 dari bulan Rajab. Bukan hanya rohnya, jasadnya juga diangkat oleh Allah ya. Dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, sampai masjidil aqsa dalam keadaan yaqadhah, melek, enggak ngimpi ya. Ketika terjadi Isra Mi'raj, Nabi pulang dari Isra Mi'raj, iya, dikatakan banyak yang murtad. Masa ya 1 malam sampai langit Sidratul Muntaha, turun lagi kok ya cukup ya. Wong sampai Masjidil Aqsa ada subuh apa sampai enggak nyampe. Wong dulu perjalanan naik onta. Sehingga banyak yang murtad ketika Nabi itu pulang dari Isra Mi'raj. Maka di sini dikatakan annal Isra wal Mi'raj min atammi mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj itu termasuk dari sempurnanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya tadi kawan sebelum hijrah 1,5 tahun ya. 1,5 tahun sebelum hijrah ya. Umur Nabi waktu itu 51 tahun 8 bulan 13 hari. Nah, ingat-ingat santri ya. 51 tahun 8 bulan 13 hari. Ini yang muktamar. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke langit ya, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan lahu qaimatani, ada tangga. Tangganya jangan dibayangkan kayak kalau Pak Warna naik tangga ke atas itu enggak kayak begitu, enggak. Tangganya diceritakan di sini lahu qaimatani, ada 2 tiang kanan kiri, yang satu dari yakut yang warna merah, yang satu lagi zamrud warna hijau. Indah. Ada 10 anak tangga. Jadi tangganya yang sampai Sidratul Muntaha itu ada tiangnya kanan kiri, anak tangganya ada 10. Satu dari emas, satu dari perak.
terus satu emas, satu dari perak. Tangga yang pertama itu ada di langit pertama. Maka ketika Nabi mau naik ke langit pertama, itu tangga yang ada di langit pertama itu turun. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dah naik, baru tangga itu dengan sendirinya naik ke atas ke langit pertama. Kalau dibayangkan kayak lift ya. Kalau di mal-mal itu kan ada apa, tangga yang jalan sendiri itu apa namanya? Lift kan. Orang kampung namanya lift. Ya. Atau bisa jadi kayak apartemen itu kan ada kita masuk ya kan, kemudian naik ke atas sendiri itu. Wah, sejenis itu kali ya. Itu bisa digambarkan seperti itu. Dan Nabi itu ketika mau naik ke langit pertama, tangga yang di langit pertama itu turun, Nabi naik, kemudian naiklah tangga itu ke langit pertama. Sampai seperti itu, sampai bahasanya Syajaratul Muntaha ya. Seperti itu keadaannya tangga itu. Wallahu a'lam bishawab. Maka di langit pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat Nabi Adam ya. Nabi Adam itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu di langit pertama. Jadi katakan Nabi Adam itu diceritakan tingginya itu sitina dhira'an, 60 dhira' tingginya Nabi Adam ya. Kalau umurnya beliau itu alfasanah, 1000 tahun ya. Ada yang mengatakan umurnya itu tis'umi'atin wasitin. Berapa itu? Tis'umi'atin wasitin, 960 tahun ya. Ada sebagian 950, tapi ini Nabi Adam tis'umi'atin wasitin, 960 tahun. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketemu Nabi Adam di langit pertama. Di langit kedua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketemu dengan Nabi Isa. Nabi Isa ya, itu putranya Siti Maryam. Siti Maryam itu putrinya siapa? Sayyidah Hannah. Sayyidah Hannah itu punya saudara perempuan namanya Isya. Isya itu melahirkan Nabi Yahya ya. Jadi Isya sama Hannah itu kakak adik. Putrinya Sayyidina Fakut ya. Sayyidina Fakut itu beliau itu dulunya marbut Masjidil Aqsa. Maka beliau itu kalau jadi marbut dulu mulia banget. Kalau sekarang marbut mulia, ngurusi masjid tuh, ya kan? Mulia. Mulia banget. Iya, pandangan orang aja ya. Tapi di mata Allah luar biasa, pahalanya digolong sama marbot. Yang bersih-bersih marbot, yang nyiapin karpet, nyiapin Jumatan 5 waktu juga semuanya marbot. Panitia juga marbot, konsumsi juga marbot, borong. Nah, dulu itu saya di Fakut, beliau tuh marbot Masjidil Aqsa, punya putri 2. Maka beliau itu punya menantu yang luar biasa. Sayyidina Hannah putri beliau nikah sama Sayyidina Imran. Siti Aisyah itu nikah sama Sayyidina Zakaria, Nabi Zakaria. Tuh. Jadi menantunya itu Sayyidina Fakut seorang nabi, Nabi Zakaria, nikah sama Siti Aisyah, dapat putra namanya Nabi Yahya.
Nah itu beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu Nabi Isa itu di langit pertama. Itu kurang lebih jelas begitu. Di langit ketiga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jumpa dengan Nabi Yusuf. Ya. Di langit keempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris ya itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibahasakan cucunya Nabi Syes. Ya, Nabi Idris itu cucunya Nabi Syes. Beliau ada cerita unik Nabi Idris itu. Ya. Diceritakan di sini ada 4 nabi itu yang sampai sekarang itu masih ada. Jadi yang 2 itu namanya Nabi Idris sama Nabi Isa itu ada di langit. Yang 2 ada di bumi. Nabi Khidir sama Nabi Ilyas itu sampai sekarang masih ada. Jadi cerita pendek Nabi Idris ya. Kalau diceritakan Nabi Idris itu beliau yang pertama kali bikin pedang. Beliau juga yang pertama kali pakai baju yang berjahit itu Nabi Idris. Yang nulis pakai pulpen pertama kali ya Nabi Idris. Semuanya yang mulai ada Nabi Idris. Dan Nabi Idris itu punya cerita begini. Kenapa kok beliau diangkat ke langit itu? Jadi Nabi Idris alaihissalam itu setiap hari itu kan ibadah terus. Ibadahnya luar biasa mempeng. Sampai diceritakan sekali amalannya Nabi Idris itu diangkat ya. Itu penduduk bumi umpama amalannya dikumpulkan jadi satu, nandingi amalannya Nabi Idris gak bisa. Maka malaikat kan ya gumun, orang kok sebegini luar biasanya. Hamba Allah kok ada yang seperti itu tuh, saya tak mau ketemu, katanya begitu. Ya. Ini ada malaikat namanya Malakul Maut, izin kepada Allah, pengen ketemu hambanya Allah yang namanya Nabi Idris. Kok punya amalan yang sebegitu luar biasanya, ngalahkan seluruh penduduk bumi. Maka diizinkan oleh Allah malaikat maut itu ziarah kepada Nabi Idris. 3 hari itu kumpul Nabi Idris terus. Ya, diceritakan di sini Nabi Idris itu setiap hari itu puasa. Jadi malam ibadah, siang itu puasa. Kalau waktu buka itu malaikat itu diajak buka sama Nabi Idris. Sebetulnya Nabi Idris awal-awal nggak tahu kalau itu malaikat maut itu nggak tahu. Jadi diajak buka Nabi Idris nggak mau. Hari kedua juga sama, diajak buka lagi nggak mau lagi. Sampai hari ketiga diajak buka lagi ya nggak mau lagi, itu Nabi sama malaikat mau. Yang datang ziarah kepada Nabi Idris. Maka Nabi Idris agak aneh nih, orang kok nggak makan ya. Kumpul sudah 3 hari kok nggak kelihatan makan sama sekali. Ini orang apa orang? Pemalaikat ya. Man anta, kamu itu siapa? Maka malaikat itu jawab, ana malakul maut, aku ini malaikat maut. Aku izin kepada Tuhanku Allah ya, untuk menemani kamu. Allah mengizinkan aku. Maka kesempatan besar Nabi Idris bilang kepada malaikat itu, li ilaika hajah, aku ada permintaan kepada kamu. Wa mahiyya, apa itu? Maka dijawab oleh Nabi Idris, antuqbidha ruhi, kamu cabut nyawaku. Malaikat itu jawab, untuk apa aku cabut nyawa kamu? Aku pengen rasain mati itu kayak apa sakitnya, biar aku nanti kalau sudah ngerasain kematian kok sakit beneran, tak tambah persiapan untuk mati. Kalau gitu kan enak ya. Kalau kita umpama minta pada malaikat, umpama tahu kalau itu malaikat maut di depan kita,
datang. Kita minta matiin dulu rasanya mati kayak apa, ntar hidupin lagi tapi ya kan enak. Jadi udah ngerasain mati, hidup lagi, akhirnya semangat ibadah, sedekah semangat, sholat semangat, baca Quran semangat, kan enak kalau gitu. Dan Nabi Idris tujuannya bukan itu ya. Nabi Idris pengen ngerasain mati kayak apa, biar tambah semangat persiapan untuk mati. Fa'auhallahu ilaihi an aqbida ruhahu faqabadaha. Maka ia oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu diizinkan untuk nyabut nyawanya Nabi Idris. Kemudian dibalikin lagi sesaat. Kemudian Nabi Idris berkata lagi, ya, setelah beberapa waktu minta lagi pada malaikat maut, li ilaika hajah. Aku ada permintaan lagi kepadamu. Apa itu? Angkat aku ke langit. Aku pengen lihat surga neraka. Angkat aku ke langit, aku pengen lihat surga neraka. Diizinkan oleh Allah, diangkat itu sahabat Nabi Idris ke langit, dinampakkan neraka, dinampakkan surga kepada beliau. Ya. Sampai ketika Nabi Idris melihat neraka pingsan, sadar-sadar minta dinampakkan surga kepada beliau. Kemudian dimasukkan Nabi Idris oleh malaikat itu ke surga karena minta ya. Sudah masuk ke dalam surga, disuruh keluar malaikat, ayo keluar, katanya nengok aja ya. Pas ternyata diajak keluar malaikat, nggak mau Nabi Idris ya. Malah berdalil-dalil, berhujah-hujah kepada malaikat. Aku nggak pengen keluar. Bahwa Allah ilaihi malakan aziman hakka hukman bainahuma faqala. Lah ini ada hambamu ya Allah, Idris ini udah masuk surga, katanya cuma nengok aja, kok diajak keluar nggak mau, tuh gimana ini? Ya. Itu ceritanya seperti itu. Jadi ketika Nabi Idris sampai di surga nggak mau keluar, ya. Akhirnya sampai sekarang itu Nabi Idris itu ya masih ada. Lah katanya ketemu Nabi SAW di langit keempat, terus bagaimana? Iya, ketemu Nabi itu SAW, Nabi Idris itu turun dari surga itu keluar, turun ke langit dunia yang langit yang keempat, kemudian jumpa dengan Nabi SAW. Bukan kok nggak bisa keluar ya. Makanya sekarang ada di langit keempat, mau ketemu ke sono. Coba tengok sana. Bahkan dalam satu riwayat itu yang kayak matahari bulan itu sebenarnya bukan di langit pertama, ada di langit kedua, ada yang mengatakan di langit keempat. Wallahu a'lam bishawab. Di langit kelima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jumpa dengan siapa? Nabi Harun. Di langit kelima Nabi jumpa dengan Nabi Harun. Di langit keenam Nabi SAW jumpa dengan Nabi Musa. Nah inilah Nabi Musa itu yang nyuruh Nabi SAW ketika Nabi sudah sampai Sidratul Muntaha, dapat oleh-oleh sholat 50 waktu, turun sampai langit yang keenam, jumpa Nabi Musa. Ditanya Nabi SAW, dapat apa wahai Muhammad dari Allah? Umatku disuruh sholat 50 waktu. Suruh balik mondar-mandir sama Nabi Musa. Umatmu tuh nggak kuat. Apalagi umat akhir zaman, model kayak santri ngantuan begini itu, model kayak Pak Sur itu, nggak kuat 50 waktu. Akhirnya suruh mondar-mandir oleh Nabi Musa sampai Nabi SAW itu malu kepada Allah. 5 waktu dikurangi terus oleh Allah Subhanahu wa taala, turun naik turun terus sampai alhamdulillah berkat susah payahnya Nabi dari langit yang ke-6 ke Sidratul Muntaha mondar-mandir, kita dapat skor berapa? 5 waktu. Sholat fardu, sholat maktubah itu 5 waktu. Itu susahnya payah Nabi SAW mondar-mandir jumpa Nabi Musa, katanya
umat Nabi SAW itu nggak mampu kalau menjalankan 50 waktu. Nyatanya iya, 5 waktu banyak yang bolong-bolong. Subuh bablasan sampai jam 6, ya kan? Alasan zuhur katanya sibuk, alasan katanya asar masih repot tanggung, ya. Banyak alasan. Padahal ujurnya sholat itu adalah cuman lupa sama tidur. Orang punya hajatan kadang-kadang dirias sudah berani meninggalkan sholat. Nemui tamu kadang-kadang malah karena besan banyak, tamu banyak, hajatan ninggalkan sholat. Na'udzubillah. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu itu harus naik mondar-mandir dari langit ke-6 sampai langit yang sampai Sidratul Muntaha. Maka kita selaku umatnya jangan sampai kita itu meremehkan urusan sholat. Kata Nabi SAW, as-sholatu imadud. Sholat itu adalah tiang agama. Ibarat kalau bangunan kalau nggak ada tiangnya nggak akan berdiri, ya. Sholat juga bahasanya rasul ibadah, pimpinannya ibadah ya sholat. Sehingga di dalam kubur yang dipertanyakan pertama kali adalah urusan sholat. Kalau sholatnya orang itu baik, maka selepasnya urusan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sholat kok sudah nggak baik, itu alamat setelahnya akan menjadi susah. Katanya Pak Yai itu sholat itu ibarat kepala. Nah, kalau orang umpama datang ke rumah tangannya buntung, ya kan, minta sedekah, kita kasih, pasti kita kasih, malah tambah kasihan, iba 50.000 pun enteng. Datang ke rumah malam-malam nggak punya kaki, minta uang sedekahnya. Layaknya orang ngemis itu kan siang-siang, lah malam ada orang kakinya buntung datang ke rumah minta uang, kita kasih, pasti kita kasih. 100.000 pun enteng. Tapi umpama malam-malam datang ke rumah kepalanya nggak ada, kita kasih apa enggak? Lari kepilit-pilit. Nah itu sholat itu ibarat kepala. Kalau nggak ada kepala itu apa enggak? Enggak hidup. Maka sholat itu harus benar-benar diprioritaskan, jangan sampai dianggap remeh. Fawailul lil musallin. Udah sholat kok masih masuk neraka awal, itu kenapa? Apa alasannya? Alladzina hum an sholatihim sahun. Meremehkan urusan sholat itu enggak boleh. Maka di dalam sholat ada tertib waktu, tertib tempat, ya. Waktu, tempat, caranya juga harus, ya. Itu harus dilakukan, ya. Tidak cuman waktunya saja, ya. Waktu zuhur jam berapa? 12 umpama sampai jam 3, ya. Kalau cuman waktunya saja, orang molor-molor jam 2 boleh, nggak apa-apa, masih waktunya sholat zuhur. Tapi caranya nggak tepat, sholatnya di rumah. Harusnya kan jamaah di musola, di masjid, ya kan? Tertib waktu diatur, tempatnya juga harus pas, ya. Kita layaknya laki-laki itu kalau sholat di masjid jamaah. Kapan? Ketika azan dikumandangkan. Sholat ya iya sholat, iya. Tapi harus tertib, ya. Belum lagi nanti ketika udah kita sholat, belajar sholat itu harus sunah-sunahnya sholat harus tahu. Ketika ngangkat tangan Allahu Akbar, ini yang fardu mana, yang sunnah mana, itu harus dipelajari. Karena dalam sholat itu ada namanya sunnah ab'ad, ada namanya sunnah hayat, ada rukun, ada sunnah sebelum masuk sholat juga ada.
kewajiban sebelum sholat juga ada. Maka kalau kita itu mau sholat kita itu seperti sholat Nabi, kata Nabi apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalian tuh kalau sholat kayak saya, jangan semaunya. Asal datang ke masjid pakai kaos Allahu Akbar. Iya bagus, nggak apa-apa, sah. Tapi kan nggak sopan. Nabi kan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sholat pakai baju bergaris saja itu beliau nggak mau. Lihat gak baju bergaris dulu, nggak suka. Dan sekarang bajunya nggak garis lagi, batik pisang. Batiknya malah kalah reok pisang, ya kan? Nah, ini ya sah, tapi sopannya nggak ada. Jadi bahasanya kalau masuk masjid wajib berbusana muslim. Kalau mama pakai batik itu tulisannya kayak umpama gambarnya itu kita kira pantas apa nggak pantas masuk masjid. Pantasnya buat kondangan cocok, ya kan? Kalau ke masjid bajunya putih panjang, maka dalam fikih itu kalau umpama sholat pakai baju lengan pendek hukumnya makruh, ya. Sholat pakai lengan pendek hukumnya makruh. Nah, apalagi kalau ibu-ibu kalau sholat itu harus tertutup rapat. Kadang-kadang ketika sujud itu pakai lengan pendek, kemudian muknanya itu potongan. Ketika Allah Akbar diangkat tinggi-tinggi sampai lengannya kelihatan. Nah, ini bahaya, bisa batal. Sampai ibu-ibu itu kalau sujud pahamnya itu keningnya harus sujudnya di mukna. Ini kan nggak sah, ya kan? Ibu-ibu ngajinya Senin ngaji, Selasa ngaji, ya kan? Rabu ngaji, Kamis ngaji. Sholat itu masih keningnya ditempel di mukna. Sah apa enggak itu? Enggak sah. Sehelai rambut menghalangi kening untuk nempel di bumi aja enggak sah. Apalagi terhalang mukna, tambah enggak sah. Ini urusan sholat harus dipelajari, ya. Yang kecil-kecil, ya. Kita juga laki-laki juga kadang kurang perhatian urusan sholat. Maka bagaimana kita tertibkan urusan sholat betul-betul harus kita pegang teguh, sehingga sholat kita itu bisa menyelesaikan masalah. Katanya kalau sholat masalah selesai. Udah sholat kok masalah nggak selesai-selesai. Katanya kalau punya utang umpama sholat kan lunas utangnya, katanya gitu. Tapi kita udah sholat ke utang nggak lunas-lunas. Dikoreksi sholatnya udah pas apa belum, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Nah, itu oleh-olehnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali Isra Mi'raj. Kita langsung sebabnya apa? Sebab apa kok Nabi di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ini ditulis di sini. Annal ardu iftaqarat 'ala sama. Bumi ini lo bisa bangga, sombong kepada langit. Bumi itu ngomong, ana khairun minka. Saya itu lebih utama ketimbang kamu wahai langit. Kenapa? Iya, Allah itu menghiasi aku dengan daerah-daerah, kampung-kampung, kota-kota yang banyak, lautan ada, sungai ada, pohon-pohon ada, gunung ada, banyak. Langit ngomong, saya lebih baik daripada kamu. Kenapa? Saya ada apa itu? Matahari, bulan ada, bintang ada, wis cakrawala ada. Bahkan al-burud, al-aras, anas ada, kursi ada di saya. Surga juga ada di saya. Bumi mengatakan lagi, saya ada Baitullah. Itu dikunjungi semua orang. Orang tawaf di situ di Baitullah. Para nabi, para rasul, wali-wali Allah, orang mukmin semuanya tawaf di situ. Dan saya juga punya, kata langit, Baitul Ma'mur. Di langit itu ada namanya Baitul Ma'mur. Langit pertama itu tempat tawafnya para malaikat. Baitul Ma'mur namanya. Saya ada surga, kata langit. Surga itu ma'wa arwahul anbiya. Surga kan tempatnya rohnya para nabi, para utusan,
rohnya para wali, orang-orang soleh. Nabi ngatakan itu, inna sayyidal mursalin khatamul anbiya habibur rabbil alamin afdal mawjudat alaihi. Di saya itu ada sayyidul mursalin, pimpinannya para rasul, pungkasannya para nabi, khatamun nabiyyin, kekasihnya Allah Tuhan semesta alam. Itu afdalul mawjudat. Nabi itu afdalul mawjudat, ya. Paling utamanya apa yang ada di alam semesta ini. Maka di situ ketika langit itu mendengar jawaban itu, udah apes bahasanya, nggak punya jawaban lagi, diam itu. Wa tawajjahullah, langsung tawajuh menghadap kepada Allah. Ilahi anta tujibul muqtarra, kata langit. Wahai Allah Tuhanku, engkau yang mengijabah doanya orang yang kepepet. Kalau dia berdoa, aku ini lagi apes ya Allah, dari bumi nggak bisa jawab. Aku minta kepada engkau ya Allah, antus ida Muhammad dan ilayya, naikkan itu Muhammad ya Allah kepadaku. Fa'atasyarrafu bihi, aku akan muliakan dia sebagaimana engkau telah memuliakan bumi bijamali, dengan indahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bumi itu sombongnya di situ, ya, karena ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka doanya diijabah oleh Allah SWT. Allah memberikan wahyu kepada malaikat Jibril di malam yang ke-27 dari bulan Rajab. Jadi wahyunya apa kepada malaikat Jibril? Kamu berhenti dulu, nggak usah baca tasbih Jibril, ya. Israel, kamu berhenti dulu, jangan nyambut arwahnya orang-orang manusia semuanya, makhlukku semuanya pada malam ini, malam 27 Rajab. Maka Jibril kaget, apa udah mau kiamat ya Allah? Allah jawab bukan, enggak, datang kiamat enggak, tapi kamu tak kasih tugas, kamu pergi sana ke surga, khud al-buraq, ya, ambil buraq. Jadi kendaraannya Nabi dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, itu naik kendaraan namanya buraq. Buraq itu ya sejenis apa kuda, bukan bawal juga, tapi sejenis itu, ada sayapnya katanya, ceritanya begitu. Itu buraq kamu bawa menuju Muhammad sana. Padahal Jibril, karena diperintah oleh Allah, ya Jibril langsung berangkat ke surga. Malaikat Jibril lihat di surga itu ada 40.000 buraq, semuanya lagi ada di pertamanan surga. Di keningnya semua buraq itu ada tulisan Muhammad. Wara'afihim buraqan. Nah, malaikat Jibril kok lihat di pojokan itu ada buraq tapi kenes, kasihan, ada buraq yang nggak mau makan, lainnya pada seneng makan rumputan di surga, ini ada buraq di pojokan nggak mau makan. Maka ditanya oleh malaikat Jibril itu, malaki ya buraq, kenapa kamu kok nggak ikut makan? Maka qala ya Jibril, inni sami'tu mudar ba'ina alfasana. Wahai Jibril, 40.000 tahun yang lalu itu saya sudah mendengar nama Muhammad, sehingga aku cinta kepada dia, aku rindu kepada dia. Wa ba'da dzalika lam ahtaq ila ta'amin, gara-gara rinduku kepada Muhammad, cintaku kepada Muhammad, aku nggak nafsu makan lagi. Wah tarabtu binarul ishqi, aku udah terbakar dengan kerinduanku kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dijawab oleh malaikat Jibril, ya udah, ayo ikut aku, ya. Tak temukan kepada yang kamu rindukan. Ayat summa asrojahu wa aljamahu wajah bila nabi. Maka buraq yaitu dikasih pelana oleh malaikat Jibril, dikasih kekang, kemudian dibawa menuju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu diantara sebabnya kenapa Nabi kok sampai dibawa ke langit. Sebenarnya ada sebab lagi, itu diantaranya. Maka ini momen awal Isra Mi'raj ini kita ingat-ingat oleh-olehnya Nabi SAW apa dari Sidratul Muntaha ketika jumpa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau dulu Nabi Musa kalimullah, karena sering berbicara langsung dengan Allah. Dibahasakan Nabi Musa itu kalimullah karena sering ketemu Allah, bahkan langsung menghadap. Ternyata menghadapnya Nabi Musa ketemu dengan Allah itu masih ada 70.000 hijab. Nah ini Nabi SAW ketika diangkat oleh Allah naik ke Sidratul Muntaha itu langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada hijab satupun. Kita sebagai umat Nabi SAW pun dikasih seperti itu, mirip dengan nabinya, yaitu ketika kita berpuasa kemudian waktu buka itu 70.000 hijab yang dulu menghalangi Nabi Musa, padahal beliau dikatakan kalimullah, itu ketika buka diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita itu ketika waktu berbuka puasa dianjurkan untuk banyak-banyak doa. Maka di bulan Rajab ini juga kita dianjurkan untuk persiapan menyongsong bulan suci Ramadan. 2 bulan sebelum datangnya bulan suci sudah disuruh persiapan. Waktunya bulan Rajab ini kata Allah apa? Rajab syahri. Bulan Rajab ini adalah bulanku kata Allah. Maka waktunya kita itu untuk membersihkan hati kita dengan banyak bertaubat di bulan suci, di bulan Rajab. Sekali kita menyesali dosa-dosa kita di bulan Rajab ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni segala dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Disunahkan juga kita di bulan Rajab ini untuk berpuasa. Sehari puasa di bulan Rajab itu kita layaknya puasa atau ibadah 1 tahun. Berarti kalau umpama 30 hari kita berpuasa di bulan Rajab, 30 tahun kita ibadah. Maka kita doa kepada Allah di bulan Rajab ini berbanyak apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab ini ya Allah, bulan Sya'ban ya Allah, sampaikan umur kami ya Allah ke bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Kita minta kepada Allah semoga umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti kita ketemu bulan suci Ramadan sudah siap tempur. Ya, sudah siap tempur perang sama hawa nafsu. Ya. Setan katanya bulan suci sudah diikat oleh Allah, tapi musuh satu masih ada, yaitu nafsu. Dan katanya setan diikat, pemaksiat masih jalan. Iya, karena kebiasaan yang sudah ditanamkan setan itu masih kita lakukan. Maka kita bagaimana? Kita selalu doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum datangnya bulan suci Ramadan ini, khususnya perbanyak doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya itu mungkin sedikit dari pribadi ya untuk Isra Mi'raj. Banyak tebel ini untuk ngaji Isra Mi'raj ini banyak, tapi intinya oleh-olehnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat 5 waktu itu jangan sampai kita tinggal.